Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu MK Manajemen Pendidikan, yaitu Ibu Herani Trilestiana MSc, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang manajemen layanan khusus sekolah. Saya, Nurul Fathana Rofiko, sebagai moderator, dan ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Indah Nilna Rifda dan Anah Mariana. Langsung saja kepada pembahasan. Pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada macam-macam manajemen layanan khusus sekolah. Yang pertama ada manajemen BK, yang kedua manajemen perpustakaan sekolah, yang ketiga manajemen laboratorium, yang keempat manajemen UKS, dan yang kelima manajemen koperasi dan kafetaria sekolah. Perkenalkan, saya Indah Nila Rifda. Di sini saya akan mempresentasikan pada slide keempat mengenai manajemen BK atau bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling diselenggarakan sekolah sebagai bagian dari keseluruhan sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagai subsistem pendidikan sekolah, bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya tidak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan bersistem. Sebagai suatu kegiatan, apabila dilakukan secara sembarangan, tak terencana, dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Apabila bimbingan dan konseling tidak dilakukan secara terencana dan sembarangan, maka tidak akan dapat diketahui seberapa hasil yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal, karena dengan berfungsinya bimbingan dan konseling secara optimal, semua kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah akan dapat ditangani dengan baik. Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen yang bermutu adalah ditemukannya kemampuan manajer pendidikan sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang ada. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya, misalnya tenaga, dana, sarana atau prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya pada slide kelima terdapat prinsip-prinsip dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu meliputi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor. Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan dan konseling sehingga merupakan salah satu indikator kerja konselor. Selanjutnya dengan manajemen bimbingan dan konseling yang sistematis dan terarah yang baik pada gilirannya akan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sekaligus menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja secara insidental dan bersifat kreatif semata-mata.
Sehubungan dengan konsep manajemen, maka penerapan atau implementasi manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu manifestasi suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana merencanakan suatu aktivitas bimbingan dan konseling, bagaimana menggerakkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan, mengawasi bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dan menilai kegiatan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah yang kaitannya dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, memimpin, dan pengawasan. Selanjutnya pada slide ke-6 terdapat manajemen perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. Selain itu, perpustakaan sekolah adalah salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Selanjutnya, pada slide 7, yaitu manajemen perpustakaan sekolah. Pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah sebagai subsistem dari sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu sekolah. Tentunya tujuan perpustakaan sekolah harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas. Pendefinisian secara operasional dari manajemen dapat dilakukan dalam bentuk program yang akan dilaksanakan beserta sasaran yang konkret dan operasional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kegiatan manajemen perpustakaan sekolah dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Manajemen perpustakaan merupakan salah satu kajian tentang apa dan bagaimana cara yang dapat dilakukan, baik melalui teori maupun praktek, agar perpustakaan dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna, sehingga keberadaannya di tengah masyarakat mampu menyeleksi, menghimpun, mengolah, memelihara sumber informasi, dan memberikan layanan, serta nilai tambah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, manajemen perpustakaan sekolah bisa dikatakan sebagai suatu proses kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan sekolah untuk mencapai sasaran seefisien mungkin dengan mendayagunakan sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia, sarana, metode, serta dana. Perpustakaan sekolah melaksanakan hal-hal tersebut disertai dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun tujuan sekolah melalui jasa layanannya dan kegiatan perpustakaan lainnya yang menunjang kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi salah satu sarana sumber belajar yang harus dikelola dengan manajemen terbaiknya. Selanjutnya terdapat fungsi dari manajemen perpustakaan sekolah. Perpustakaan, termasuk juga perpustakaan sekolah, sudah seharusnya melaksanakan fungsi manajemen sebagai dasar pengelolaannya, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau pengaturan staff, directing atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Selanjutnya, manajemen perpustakaan sekolah harus berpedoman pada 5 aspek tersebut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pengelolaan perpustakaan sekolah. Ada beberapa hal penting yang harus dipikirkan dalam tahap perencanaan. Yang pertama ada menentukan tujuan perpustakaan sekolah dan mengidentifikasi pemakai dan kebutuhannya. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau pengaturan perpustakaan sekolah merupakan tanggung jawab pustakawan sekolah. Organizing merupakan aspek manajemen yang menyangkut penyusunan organisasi manusia dan bahan atau materi. Selanjutnya ada pengaturan staf. Staffi adalah kegiatan pengaturan, pemantauan, dan pembinaan staf
sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kemampuan dan bidang keterampilan yang dimiliki. Dalam kegiatan staf ini, seorang pustakawan sekolah harus mengetahui teknik dan proses yang diperlukan dalam seleksi dan penerimaan staf, training atau pelatihan staf, berkomunikasi dengan staf, dan pelayanan kepada staf. Yang keempat, terdapat fungsi pengarahan atau directing. Dalam konteks perpustakaan sekolah, pengarahan merupakan tanggung jawab pimpinan perpustakaan. Dengan kata lain, peran seorang pimpinan benar-benar diperlukan dalam mendorong staf yang dipimpinnya sehingga mereka dapat bekerja seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk fungsi kelima ini ada pengendalian atau controlling. Pustakawan sekolah harus menyadari pentingnya kontrol di suatu organisasi, termasuk perpustakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah aspek kontrol di perpustakaan sekolah, diantaranya adalah untuk selalu menyadari tujuan yang sedang dilaksanakan, menghindari kegiatan yang tidak efisien, dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Saya Ana Mariana, sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi sebelumnya, manajemen laboratorium. Nah, apa sih laboratorium? Laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, manajemen laboratorium sendiri adalah suatu proses dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dan secara tidak langsung dipergunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan untuk pengajaran, penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah. Fungsi manajemen laboratorium. Nah, laboratorium sekolah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai kompetensi siswa. Sebuah laboratorium di sekolah merupakan hal penting bagi suatu sekolah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan siswa. Dengan adanya laboratorium diharapkan 1. Siswa bisa lebih mudah memahami materi yang dipelajari sekaligus melakukan praktik. 2. Dapat menunjang proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pembelajaran, sehingga upaya meningkatkan prestasi siswa semakin meningkat. Kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memanfaatkan laboratorium sebagai media belajar yang efektif. Nah, yang ketiga, mampu meningkatkan minat dan semangat mengajar guru dan belajar siswa. Oke, selanjutnya yaitu manajemen UKS. Apa sih UKS? UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Nah, layanan khusus di sekolah oleh Kusmintarjo pada tahun 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan biaya khusus dari semua siswa. Selanjutnya adalah manajemen
koperasi dan kafetaria sekolah. Yang pertama kita bahas koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah merupakan wadah kegiatan ekonomi siswa di sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari atas siswa-siswi sekolah seperti siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah-sekolah yang sederajat dengannya. Koperasi sekolah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 638 SKPT Men 1974 dengan ketentuan pokok pendirian koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah juga koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasanya disebut koperasi siswa (KOPSIS) adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Oke, kita bahas manajemen kafetaria, warung atau kantin sekolah. Itu adalah kafetaria sekolah merupakan tempat pelayanan khusus yang menyediakan makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya di suatu tempat yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. Nah, kafetaria juga merupakan suatu komponen yang penting dan merupakan bagian yang integral dari program pendidikan di sekolah. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makan bagi siswa. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.